Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kita alhamdulillah di kemarin Idul Fitri bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid, tidak seperti tahun belakang. Ada kemudahan ya, rindu gitu dengan suasana itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was shahadatin huwar rahmanur rahim. Allahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu, para alim, para ulama, para guru yang dimuliakan Allah, jemaah masjid Sabilul Hasanah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Subuh selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pergi, sudah meninggalkan kita ya. Maka Rasulullah menangis ketika nak di ujung Ramadan itu ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Saya menangis, saya khawatir nanti di bulan atau di tahun akan datang di bulan Ramadan saya tidak berjumpa lagi." Nah itu. Jadi kita ini nyambut bulan Ramadan kemarin senang, pas nak pergi bersedih. Bukan sebaliknya. Nyambut Ramadan sedih, pas Ramadan nak pergi kita bersenang-senang. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam suasana seperti ini, dunia ini memang agak mengkhawatirkan Ibu. Baik televisi, media sosial yang lain ya. Kita jenguk banyak di grup atau YouTube dan sebagainya, bahwa terutama umat Islam dia dikata terancam, tidak terancam lah. Karena kita jenguk di Palestina itu sekarang dalam keadaan sedih nih, rakyat dibunuh, ya, masyarakatnya, anak-anak, ya Allah, oleh kaum Israel itu ya, Bani Israel, Yahudi. Tinggal lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada kemudahan dari Allah dan Allah akan memberikan titik terang kepada mereka. Jangan sampai larut. Kalau ini berlarut akan mempengaruhi dunia Islam lainnya, bahkan Indonesia juga diperkirakan akan terancam. Pertama terancam, orang selalu mengatakan bahwa mana dunia Islam, mana dunia Islam, mana umat Islam. Karena itu ujungnya negara Indonesia, umat Islam yang terbanyak juga di Indonesia ini berusaha untuk nak pergi ke sana. Apa tidak disuruh oleh pemerintah, marah. Katanya pemerintah tidak dukung.
Ini kan bukan berarti apa ya? Ya. Bukan berarti kita membiarkan yang di sana seperti yang kita lihat. Maka Rasulullah ngomong, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaan. Nah, kita tidak punya kuasa, Pak. Aku nak umat Islam, ada kuasa aku nak memano. Di rumah kita paling parang sama ini ada paling. Aku nak pergi ke Murau Utara ragu-ragu nak bawa aku kan. Padahal sepanjang jalan macam-macam. Tambah lagi nak kita nak punya senjata. Datang kita nak pergi ke sana mati. Liwong dari jauh panas. Senjata mereka itu Bu, nekan di sini lah tahu nak ngebom lakitan. Aku nak ke Palembang tu ada jaraknya ni, tak lewat dah. Tak langsung ke Jalan Lampu, ngidang. Begitu ditekan di sini, pas tepat Palembang, tak. Tubuh nak melawan tu Allah Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Artinya ketika kita melihat kemungkaran, kita cegah kita dengan kekuasaan. Kalau tidak dengan omongan seperti ini, tidak juga terakhirnya dengan hati berdoa selembut-lembutnya hati, selembut-lembutnya iman yang ada di dada. Hai kamu tu baca berdoa baik, salah pula. Ya, jadi mana nak bantu dengan kekuasaan kita dah mampu? Ya sudah, kalau kita ada duit, ketika ada orang yang minta sumbangan di jalan-jalan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, ya kita bantu. Kita bantu. Ada. Kalau nak berusaha pergi ke sana, wallahu alam bisawab. Yang payahnya ketika pemerintah tidak nyuruh, dianggap pemerintah ini tidak setuju untuk memperjuangkan dunia Islam. Bukan tidak setuju. Masalahnya kalau negara kita disuruh apa 3 kapal berangkat dengan senjata yang ala kadar, ngantar nyawa. Lah ngantar nyawa ke, lah jadi salah pula. Dan kita tidak paham terakhir ini bahwa urusan apa mereka itu seperti yang kita jenguk sekarang. Urusan agama, urusan politik, urusan ekonomi dan lain-lain. Yang jelas yang kita jenguk adalah mereka kejam, kejam dan biadab. Cuma kita meminta mohon kepada Allah, ya Allah, ya serahkan kepadamu, karena Allah lah yang maha kuasa. Kadang kalau aku ngomong macam ini Bu, aku yang bicara seperti ini, mungkin ada baik yang kurang setuju kan. Tidak berjuang ini, tidak berjihad ini, ya. Nah, itu ya. Abdul Muthalib Bu, ini kisah ya. Tapi jangan kita kaget orang ni selalu ini kan. Jika menoleh ke belakang, ujung mundur. Padahal menoleh ke belakang itu tidak mundur. Ketika kita menoleh ke belakang yang baik, yang benar, tidak mundur. Kalau kita nyengok ke belakang itu yang tidak benar, mundur. Kalau banyak contoh yang baik, tidak mundur. Banyak contoh-contoh ke belakang ini yang baik. Kalau soal kehebatan umat Islam sebelumnya, Andalusia itu 600 tahun dikuasai. Islam menguasai Andalusia itu. Terakhir Andalusia diambil alih oleh yang lain, oleh kerana kita lupa daratan. Nah ini lupa daratan ini. Kita Indonesia ini yang mayoritas Islam, kalau kita lupa daratan, bisa juga. Ya lalu lupa daratan. Umpama masjid dibangun yang megah, ternyata isinya dah kati. Biaya bangun masjid tu berapa? Kadang dengan bangun masjid
Mak ngomong baik, bangun masjid ini nah, berapa biayanya? Berapa Ji? Ya, setengah M lebih dan lain-lain, nah sini sana nambah dikit, nambah dikit, tak tahu lagi ngitungnya. Kuasa M pula. Dibangun yang seperti ini dengan yang megah ini, umpama jemaahnya kosong, oh tidak itu. Kita kehancurannya di depan mata dah itu. Sementara mohon maaf, kadang kita memperjuangkan untuk bangun masjid yang mewah itu, ada di seputarnya orang tak makan pun ada. Dan kita tolong. Kita pokoknya ada baca ini duit umat ini. Sama baik ketika kita nolong orang lain yang tak makan itu, nak mati keluarganya. Ini tak apa-apa sekalian ini kan kita ya. Cakitanya tetangga sini kan lingkaran ini tahu kan RT ini. Ada di sekelilingnya rumah itu sampai ada di tengah tak makan sehari 2 hari. Ambil di masjid ini Pak. Iya. Tak apa-apa. Yang nyumbang juga senang hatinya. Sama baik perjuanganku. Pahalanya hitung-hitungan juga Allah yang hitung pahalanya. Umpama itu ya. Ada datang sini Pak, bantu. Ini nawang semua itu tuh. Tak makan 3 hari. Jangan. Duit umat ini. Nah, kacau. Ambil yuk. Ya. Tinjuk. Maka masjid Jadorian itu yang di Jogja itu Bu, kalau nak nengoknya masjid itu mungkin masjid utamanya pacaknya yang sebesar ini Bu. Aku lah sudah ke sana masalahnya. Masjid utamanya itu mungkin sebesar inilah. Di seberang situnya, nah mungkin lah ya ada cak teras di situ ya. Ada lagi cak rumah. Di situ lah ada klinik, ada pengobatan, ada perpustakaan. Nah, halamannya tipis nah inilah kali. Sehingga mobil-mobil datang mengunjungi masjid itu tidak berada di halamannya, berada di jalan-jalan. Tidak sebesar yang kita jengok Masjid Agung As-Salam itu dah. Masjid Jadorian itu yang terkenal katanya tidak pernah nyimpan duit yang ada itu, sebegitu dapat dinyukkan, begitu dapat dinyukkan, begitu dapat dihabiskan. Tak tahu untuk apa baik. Macam-macam. Uang dari mana nyumbang itu? Bukan lingkungan sini baik umpama masjid ini ya. Dari Palembang, dari mana nyumbang ke masjid itu. Ada minimarketnya. Ada minimarket pula. Kopiah-kopiah yang cak ini beli 80.000. Bukan cak ini ada lebih bagus lagi. Rame Bu, duyun-duyun dari mana? Jadi wisata. Makmur daerahnya. Duit yang datang bukan untuk nak bangun masjid baik. Kipas angin ini tidak di dalam Bu. Mungkin kebanyakan kipas angin. Mungkin ibu tidak percaya, aku bingung. Aku yang kipas angin di luar. Ada tiang, nah kipas angin ada ke depan itu. Mungkin ada lebih panas di luar kali. Saking tidak keruannya lah banyaknya bantuan dari mana-mana. Sayang aku waktu itu kami tahun itu, yo handphone ini lagi ini kan, jadi tidak perlu nak video-video meneman gini kan. Itu contoh. Noleh ke belakang Abdul Muthalib itu ketika Rasulullah lahir, begitu kaum Abraha, tentara Abraha datang ke nak menghancurkan Ka'bah itu dengan tentara bergajahnya, apakah Abdul Muthalib dengan pedangnya yang panjang itu melawan uang sebanyak itu dengan tentara bergajahnya? Tidak. Tapi Abdul Muthalib sempat menghindarkan diri, bukan takut Bu. Ingat Bapak, bukan takut, ngindar ke diri dan kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, segalanya kuserahkan kepadamu galau ya Allah. Aku tidak mampu untuk melawan tentara bergajah itu. Satu gajah dengan tentaranya layak pulang sudah penuh dengan apa melawannya, apalagi ratusan gajah ya Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah dengan burung-burung ababil itu membawa batu panas yang dari mana neraka dan kemudian dilontarkan kepada tentara-tentara bergajah itu.
turun ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada yang mati mendadak, ada yang ini, ada yang tidak mati balik ke dusun kampung halamannya, kemudian nular penyakit di dusun kampung halamannya, seluruhnya mati kalau. Allahu Akbar. Hebat kuasa Allah. Nah, jadi artinya tak serta menyerta gitu minta kita kata melawan itu. Mohon maaf ya wong sana umpama kan yang digempur-gempur itu, kami harus mati, tidak ada penghabisan kan? Mati. Ya. Allahu Akbar. Nah itu. Nah aku sedikit nyeritakan kaum-kaum itu kan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 Allah nyeritakan ya bani Israil, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil laskuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, dan penuhilah janjimu kepadaku. Janji Allah itu dengan dia, penuhilah janji itu kepadaku. Di antara janji Bani Israel itu kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja, kata Allah. Jadi Allah mengatakan dengan Bani Israel itu, kau ingatnya nikmatku ini. Nikmat Allah itu kepada Bani Israel itu pula banyak tu. Belum wilayahnya dimakmurkan oleh Allah, belum dan lain-lain, belum kemudianlah diselamatkan dari kerjaran Fir'aun. Tentara Fir'aun tu ngejarnya sampai ke permukaan laut itu, ya. Oleh Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dengan memukul tongkatnya, jadi jalanlah menyeberang lautan itu. Ada doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Membaca jemaah pagi ini hafal doa itu, Bu. Allahumma lakal hamdu, coba Bu. Allahumma lakal hamdu. Bapak, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang hafal lu? Ataulah hafal ketika pun nyebut sekali ini baik. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amun kamu ada WA, kirim dengan WA aku, Ustaz minta doa itu. Aku kirim untuk dihafal. Itu doa Nabi Musa ketika sudah di pinggir laut, di depan laut, di belakang Fir'aun, Pak. Kata pilihan itu, mati dulu lah. Rombongan Fir'aun di belakang, di depan laut. Akhirnya diperintahkan Allah mukulkan tongkatnya dan kemudian doa ini keluar ditinggal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ustaz, doa ini kira-kira apa di waktu sempit, waktu susah lagi? Aju. Pengalaman Bu, aku nak diundang ceramah. Nak diundang ceramah ke di belakang Dusun Anyar itu, perusahaan sawit Sungai Pinang Estate apa? Ya. Dusun apa itu? Pinang ya? Iya, Pinang daerah Sungai Estate. Ya. Di sawit perusahaan ngundang Bu. Berapa tahun yang silam. Jumat hari di sana imam khutbah langsung ceramah Bu. Wong sana minta itu gayanya. Apa sesudah Dusun Anyar tuh Bu, jalan ya Allah, berlumpur, gak keruang, gak raca lagi. Yang nyemput aku nih mobil Starwagon, ditarik pakai mobil truk lagi pakai alat. Allah, ini kenyataan. Uang ini pun rangling mana-mana. Kalau tidak terlaratan, tapi Jumat larang ibaratnya. Tapi kalau ini itu contoh kecil lah ya. Yang lain kamu nikmati deh tentang doa ini misalnya. Ditarik pakai mobil itu, tarikan pertama itu aku maco la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan berarti doa yang pertama tidak mampu, bukan. Ini cerita nyata ini. Ini doa Nabi Yunus kebaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu juga Bu, ingat doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak di mobil ini meluncur lebih kalau ujungnya meluncur melewati mobil yang di depan. Allahu Akbar, kenyataan Bu nian. Oh, apalagi aku tidak be mobil ini laju kelewatan meluncur di ketarian tuh langsung sama itu. Jaku hebat nian doa ini. Doa Nabi Musa, Pak. Di belakang Fir'aun, di depan laut. Ya, tidak banyak yang hafal doa itu, jangan main. Nah, mudah-mudahan aku ngomong ini ada yang pengen nak hafal doa itu. Saya ulangi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi uji Allah, hai Bani Israel. Ya. Ingat dulu kau nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Lah diselamatkan, dikejar Fir'aun. Rombongan Fir'aun tenggelam di dasar lautan, kau sampai ke surga. Sebelum itu kau lah nak sepakat nian dengan Nabi Musanya. Kau nak beriman. Tapi Nabi Musa masih ada, Bu. Ketika Nabi Musa, ya, kan mereka ini kan nantang kepada Allah. Nantang Nabi Musa. Ya Musa, kami ini percaya denganmu, tapi lebih percaya lagi kau tunjukkan wujud Allahmu itu. Kalau tidak kami nak nyembah sapi inilah, nak nyembah patung inilah. Nyato, patung ni nyato. Kami buat, kami sembah. Ada yang terbuat dari roti, nyelapar makannya. Dia tangannya dikit, dibuatnya lagi. Ya, nyato. Nah kami akan lebih percaya kepadamu ya Musa. Tunjukkan wujudnya itu nah. Yang kata kau, yang Allah itu mana? Ya Allah, Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Ya Allah, umat aku ini tidak percaya engkau tidak menunjuk wujudmu. Berkali-kali Nabi Musa meminta itu kepada Allah. Kalau aku ini tidak usah diragukan, ini bahasa kita kan. Kalau aku ini Allah tidak usah kau ragukan nian. Aku ini tidak usah percaya nian kau itu. Tapi umat yang aku ajak aku ini tidak percaya. Tunjukkan wajah. Akhirnya uji Allah, kau naiklah ke bukit Tursina itu dan kemudian ajaklah kaummu di bukit itu. Nah, kau mintalah hari yang tepat untuk aku menunjukkan wujud aku kepada mereka.
Jadi siap naik. Nak nyengok Allah ini. Ya Musa, kau jengok ya, di depan bukit yang kau di tempat kau tu ada bukit lagi je. Yo. Kaget, kau perintahkan dengan kaum kau, ya. Pejam ke mata, kau juga pejam mata. Begitu kau bukakan mata, kau ngomong Allah nak muncul. Tapi kau jengok dulu. Kalau bukit tu masih ada, membukit tu tak kata lagi, dah baca dulu. Itu baik Allah ngomongkan. Akhirnya Allah sudah di bukit bu, dengan kaumnya nyengok. Di depan tu ada bukit, sesuai dengan perintah. Tepat waktu Allah nak muncul. Nabi Musa ngomong, hai kaumku, pejamkan mata, ya, pejamkan mata kaki. Apa kujuk, jangan main-main, pejamkan. Kalau jaku buka, Allah nak muncul. Begitu ditutup, begitu dibuka matanya, bukit di depan itu, hancur lebur, hancur lebur. Nah, baru mereka yakin Allah dah macam muncul. Tu contohnya, tak sanggup. Ibarat tu Nabi Musa, apa kurang kamu nak nyembah Allah tu? Namun kurang nak nyembah Allah, bukit yang kita tijak kau hancur pula. Ada yang jadilah uji. Nah uji Allah, nikmat yang inilah banyak tunjuk dengan kau. Nah kau berjanji ni, kau nak taat kepada Nabi Musa, dan kemudian kau nak taat sesuai dengan di dalam kitab Taurat. Ada setelah ini akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai ini hari dia jadi pembangkang, dia jadi kejam, dia jadi segala macam ada di dia galau. Memang dia pintar, tetapi dia jahat, penjahat di dunia inilah. Yang kita jengok sekarang itu negara Palestina itu sampai seperti itu. Nah kita umat Islam bersabar dan hati-hati, ya. Jangan menggelor rambut di dada. Aku nyengok YouTube tu malam tadi. Ada budak lanang tu dalam satu rumah, tak tahu ngomong apa, tidak ngerti tu omongannya. Apa minta maaf, apa minta ampun, gaul. Ditembak dia berkali-kali oleh orang tua. Allah Akbar. Dah mampu kita nama itu bu, tinggal lagi serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ayat 41. Oh ya, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Jadi kau jangan takut kepada siapa, dengan aku baik kata Allah. Kemudian nyembah ini dengan aku, bukan nyembah dengan yang lain. Maka Masjidil Aqsa itu sekarang jadi rebutan oleh mereka itulah bu. Sementara umat sana mempertahankan juga. Aku agak bingung juga sebenarnya. Ini punya kami kata dia. Ujung sana ini punya kami. Nah aku tak paham yang kata ini punya kami dan ini punya kami itu. Nah. Kalau aku ngomong seperti ini, tak banyak aku yang ngomong seperti ini. Kalau aku ini pemikirannya, maksudnya bahasa yang ini punya kami dan ini punya kami itu. Nah kalau dia punya dia, nak dia apa punya itu? Nah, sebenarnya itu baik. Kalau kita baca bertanya dengan dia, sekarang masjid ini punya jadi punya kau nak kau apa ke? Tak kata nak jadi masjid juga. Nah, mungkin itu kan baik dah ya. Kalau gara-gara yang tu lah dia kalau utama ganas tu. Mungkin nak dembek lah. Nah mungkin dia jam dembek lah tu jadi baik kalau alam bersawah. Nah kalau jadi milik kami, nak kami jadi ini rumah ibadat yang lain. Nah mungkin tak tahu lah itu. Lemah ada pertanyaan itu baru dalam benak pikiran aku baik. Dia ni berebut, ini punya kami, ini punya kami. Maka dulu kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa dulu. Zaman Nabi waktu itu. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah pindah kiblat ini ke Baitullah. Jadi berarti ada petunjuk sebelumnya.
Sudah ada petunjuk sebelumnya, Allah tahu. Dulu kiblat kita ini ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad pindah kiblat itu ke Baitullah. Itu sejarah ini tidak bisa. Maka kita ke Baitullah sekarang ke Ka'bah. Artinya Allah tahu yang dimaksud dan kemudian Nabi Muhammad tadi perintahkan seperti itu. Terakhir uang lagi sholat tarawih digasak oleh rombongan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang lebih khawatir lagi bukan berarti kita takut. Kalau kita banyak berperan maju ngirim-ngirim tentara ke sana dan segala macam, kaget mereka juga usik dengan negara kita pula. Nah, na'udzubillah min dzalik ittaqah. Kira-kira itulah ya. Jadi kita tetap sebagai orang seiman dan seagama, katakan karena kita satu dalam hatinya menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kita doakan semoga dalam waktu dekat ini akan ada jalan keluarnya. Akan banyak para ahli diperkirakan 2022, lama 2022 ini akan ada titik terang di dunia. Ini 2021, sebulan lagi habis itu. Nah, tak tahu mana itu ini. Kita tengok teruslah kita berbuat. Biarlah orang-orang yang ahli lah ya, yang punya alat lengkap dan segala macam. Kalau pun Indonesia baca ngirim ke sana, bantu dalam urusan apa? Alhamdulillah. Ya, bukan berarti kita ni lemah kamu Indonesia itu tenang. Ya, itu lebih kurang seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 41, Allah mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa? Yaitu Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Jadi Allah mengatakan kau tu berimanlah kepada aku, ya. Sudah tu Taurat yang sekarang ya jadi kepercayaan kita kau tu kagetlah sudah dialihkan kepada yaitu Al-Quran. Allah ngomong itu. Jadi tinggal lagi Allah lagi tunjuk-tunjuknya segalanya kepada kita untuk umat Islam, khususnya di negara yang sekarang sedang digencet oleh mereka itu. Dan kita umat-umat yang lain, umat Islam yang di negara-negara terutama di Indonesia ini akan bersenang hati tentunya ketika turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruskan ya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ibu, kebaikan itu jangan dicampur aduk dengan kejahatan. Haram jangan dicampur dengan halal. Semua titik yang halal haram itu ditaruh yang banyak halal, jadi akan meragukan kita. Ada bahasa kita dulu apa ya? Nila setitik merusak susu sebelah. Hebat ya. Ini kolak ya susu sebelahmu. Tapi kamu jenguk ada racun setitik. Jangan setitik lah, seloki lah ya. Ini sebelahmu susu. Datang Pak Haji, sekarang aku masuk ya. Ini racunnya ini. Racun tikus. Aku masuk, cek.
minum susu. Padahal mau kamu minum belum tentu masih ada racunnya. Karena kan racunnya semua ini. Susunya seperti ini. Nah ini maksudnya tuh. Nila setitik, racun setitik, rusak susu sebelah. Ada apa ini? Maka ketika hari Jumat, kalau kamu ada pedagang, aku mohon kalau ada pedagang di sini ya, ketika hari Jumat itu udah jual beli, jangan ada jual beli, tutup. Cemana ada pertanyaan, cemana kalau bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya yang berjualan tuh tutup juga. Tambah lagi bapaknya tidak semayang, jual beli, haram hasil itu. Aku berani ngatakan ini, kena guru aku ngomong haram. Aku bertanggung jawab juga, aku tanggung jawab juga. Haram duit hasil ketika hari Jumat itu, uang sembahyang Jumat kamu berjual beli. Haram. Nah sekali lagi ngomong. Nah haram ini ya, anggapnya kamu jual, kamu berdagang baju lah kamu kan. Hasil hari itu dapat duit 1.000, kamu campurkan dengan duit kamu 30 juta tadi. Sama tidak seperti cerita tadi? Nilai setitik rusak susu sebelah belakang. Paham ya? Itu maksudnya. Kalau ibu tidak percaya omongan aku ini, ibu sedang di Palembang, bertepatan hari Jumat, ibu datanglah ke pasar 16 itu, jenguk toko-toko wong Arab itu, wong Ayib itu, buka beda. Ketika sholat Jumat, pagi buka dia, tadi buka. Ketika na Jumat, tutupnya. Pegawai-pegawainya ada tino, disuruhnya keluar, nak makan, nak terserah pokoknya. Yang lana-lana sembahyang Jumat dulu. Dia Jumat balik lagi buka lagi. Itu di Palembang. Kalau di Mekah itu lain lagi, jangan ibu tanyakan. Bukan Jumat lagi. Setiap sholat dinjoknya tali memang ini. Kata boleh ambilnya. Oh. Tak ditutupnya. Tali itu ada kaitnya tali nih. Jangan darai. Ada terbuka juga, ada pakai tali dari pintu itu begini. Ada ya? Bawa sholat kalau setiap waktu, zuhur, asar, di jalan-jalan tuh, ngadap ke Ka'bah. Ada yang tak sempat ke masjid itu, yang nak kita ke sana dalam, terlambat di luar gaya, di belakang sini, tak masuk ke Masjid Haram. Boro-boro nak ke Ka'bah dia tak sampai situ. Yang penting ngadap situ kalau di jalan. Ya Allah, Allah hebat kota ini jatuh. Maka makmur ni andu wong tu ya. Nah, sudah tu nih. Yang turun kalau yang di Tower Sam-Sam itu Bu. Turun kalau bawah itu. Tutup kalau sholat asar. Sudah sholat asar naik lagi dia buka lagi. Kita diusir-usirnya. Haji. Dia usir-usirnya, ibu dalam tino diusirnya. Tahu nak semaya, asar, maghrib, zuhur. Kita ini mana coba lah. Aku balik dari tarawih itu keliaran di luar pasar. Kalau bangsa orang yang diado orang Islam itu sholat tarawih galo, sholat yang lain galo, dah muat masjid ini, muat lagi Bu. Terpaksa beli tanah sini, tanah kosong. Muat. Mudah-mudahan ya, masjid ini akan lebar lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Penduduk tambah ramai ya. Nah ini tuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya satu ayat deh kita bahas tidak dem 3 hari Bu. Ini 3 ayat baru Bu. Tentang berbicara tentang antara kita dan
orang lain itu. Jadi sabar Ibu ya. Kalau yang di YouTube ngomong, mana orang Islam, mana orang Islam. Nah, yang ngomong tuh kau tuh Islam pula. Kau tuh ngapo? Baca be ngomong mana mau Islam, nah ngapo? Ada harimau 3 ekor datang ancap ke sana weh. Belari tanpa arah kita ke sana. Madu ke harimau, siko harimau lagi. Tak terlawan, 3 ekor. Nah, kita bersabar. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti yang kita jengok. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi, doa Nabi Musa tadi saya ulangi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ujungnya apa kalau wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Depannya lagi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala. Nah apa? Merinding aku. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ada kebaikannya kita bahas pada hari ini dan kita berlindungan kepada Allah, dan Allah dengar apa yang kita sampaikan ini, dan Allah dengar apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Demikian, mohon maaf jika aku menyinggung perasaan, atau mohon maaf jika pembicaraan aku lepas. Ada yang membuat agak geger juga ketika bahas tentang Bani Israel tadi, tentang Masjidil Aqsa nak direbut tadi. Ya, aku ini aku tayangkan tadi kan, aku YouTube kan ini Bu. Tak apa. Nah ini artinya memang biar tahu juga kita seluruhnya ini. Ya. Sekarang lagi bingung tuh, ini punya kami, ini punya kami. Nah ini punya kami itu, nah yang nak diapakan punya kami. Berbau. Nah itu ya, mungkin itu. Hanya Allah lah yang tahu. Kita cuma berdoa berharap kepada Allah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi